Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Murila Bulan Permana dari Pendidikan Fisika 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya akan sedikit menjelaskan tentang materi penegakan hukum yang berkeadilan. Mari kita simak videonya berikut ini. Penegakan hukum yang berkeadilan. Negara merupakan suatu organisasi kelompok masyarakat dengan lembaga tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum di wilayah tersebut. Untuk NKRI adalah negara hukum, artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia, yaitu: pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, pertahanan. Dan yang keempat adalah menegakkan keadilan. Selain fungsi negara, terdapat juga tujuan negara. Untuk tujuan negara Republik Indonesia dapat kita temukan pada pembukaan UUD 1945, yakni pada alinea keempat sebagai berikut. Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari bunyi alinea keempat tersebut, dapat kita identifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah: yang pertama, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya dapat terlindungi. Dalam menegakkan hukum, terdapat 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: yang pertama, kepastian hukum. Kepastian hukum suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Yang kedua adalah kemanfaatan. Dan yang ketiga adalah keadilan. Kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi utama lembaga kepolisian adalah sebagai lembaga penyidik, sedangkan kejaksaan berfungsi utama sebagai lembaga penuntut, serta lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan atau pemutus suatu perkara. Pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam 4 lingkup, yaitu yang pertama peradilan umum, lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya. Yang kedua, ada peradilan agama. Peradilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Yang ketiga, ada peradilan militer. Lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Dan yang keempat, ada peradilan tata usaha negara. Lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Untuk peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya, sedangkan untuk peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Namun, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi penegakan hukum yang berkeadilan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.